Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang instrumen tes. Nah, saya tidak sendiri, yaitu saya akan ditemani oleh teman saya Mila. Langsung saja. Nah, sudah kita ketahui bahwa apa itu tes? Tes itu merupakan sebuah instrumen ataupun alat yang digunakan untuk mengukur atau untuk membedakan dalam bahasa Prancis kuno, yaitu kata tes berarti ukuran yang dipergunakan untuk membedakan antara emas dengan perak serta logam lainnya. Sedangkan menurut salah satu ahli bidang psikologi yaitu Anne Anastasi, dalam bukunya yaitu Psychological, beliau mengatakan bahwa tes merupakan sebuah pengukuran yang objektif dan standar terhadap sampel perilaku. Nah, jadi tes ini merupakan sebuah rentetan pertanyaan yang harus dijawab oleh testi ataupun peserta didik. Untuk apa? Untuk menghasilkan nilai yang mencerminkan tingkah laku testi, yaitu untuk mengukur seberapa baik peserta didik tersebut, tergantung tes yang digunakan. Selanjutnya yaitu ada dua macam yang dimiliki fungsi tes. Apa aja sih? Nah, apa itu fungsi tes? Yang pertama, tes sebagai alat ukur terhadap peserta didik ataupun siswa. Nah, untuk apa? Tes ini berfungsi untuk mengukur tingkat perkembangan ataupun kemajuan yang telah dicapai oleh siswa tersebut. Nah, untuk menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, tes juga memiliki fungsi sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran, karena melalui tes tersebut kita dapat mengetahui seberapa jauh program pengajaran yang telah tercapai. Selain itu, seorang ahli yaitu Suarsi Marikunto dalam bukunya menjelaskan bahwa fungsi tes dapat ditinjau dari 3 hal. Yang pertama, fungsi tes untuk kelas, fungsi tes untuk bimbingan, dan fungsi tes untuk administrasi. Nah, apa aja sih fungsi tes untuk kelas? Yaitu untuk mendiagnosis terhadap kesulitan belajar siswa. Selanjutnya yaitu untuk mengevaluasi celah antara bakat dengan pencapaian. Sedangkan fungsi tes untuk bimbingan yaitu untuk menentukan kemana arah pembicaraan dengan orang tua tentang anak-anak mereka, sebagai tolak ukur gitu. Selain itu juga untuk membantu siswa dalam menentukan pilihan. Sedangkan fungsi tes dalam administrasi yaitu untuk memberikan petunjuk dalam mengelompokkan siswa. Misal, siswa ini setelah menjalani tes, siswa ini cocok di bidang ini. Nah, bisa siswa ini dikelompokkan di bidang tersebut. Selain itu, untuk penempatan siswa baru, betul, dan membantu siswa memiliki kelompok yang tepat dan sesuai dengan peserta didik tersebut. Nah, selain fungsi tes yang telah disebutkan, Saifuddin Azwar dalam bukunya tentang tes prestasi, beliau mengatakan bahwa tes itu sebagai motivator dalam belajar. Karena walaupun nilai yang diperoleh dalam tes hendaknya tidak dijadikan tujuan utama bagi siswa dalam belajar, akan tetapi tes juga dapat digunakan sebagai sarana peningkatan motivasi untuk belajar siswa. Gitu. Nah, selanjutnya
akan dibahas oleh teman saya Mila. Selanjutnya yakni tujuan tes. Untuk keperluan bimbingan konseling, konselor harus memiliki sejumlah informasi yang berkaitan dan akurasi mengenai individu dan juga kondisi serta situasi yang ada. Bahkan informasi lain yang berasal dari orang lain di luar individu. Oleh karena itu, tes dilakukan guna memperoleh informasi atau data yang penting dan akurat. Dalam pelaksanaan tes, ada dua kategori tujuan, yakni yang pertama, tes untuk keperluan non-counseling atau non-counseling use of test yang mencakup A. Seleksi calon untuk penempatan pada lembaga atau institusi. B. Penempatan individu pada institusi. C. Penyesuaian institusi dilakukan guna menemukan kebutuhan dan karakteristik individu tertentu. Dan D. Melakukan pengembangan dan revisi institusi untuk menemukan kebutuhan dan karakteristik siswa atau karyawan atau pekerja pada umumnya. Yang kedua yakni penggunaan tes untuk konseling atau counseling use of test. Artinya, setelah tes dilakukan, informasi yang telah diperoleh dapat ditindaklanjut untuk keperluan konseling. Menurut para ahli berpendapat bahwa informasi tersebut dapat digunakan dalam 3 kategori, yakni A. Diagnosis informasi pra-konseling. B. Informasi untuk proses konseling. C. Informasi untuk perencanaan dan tindakan setelah konseling. Yang selanjutnya yakni kode etik penggunaan asesmen, teknik tes dan teknik non-tes. Tes psikologis dibuat secara objektif melalui uji coba dan data empiris. Sebelum pendistribusian atau penggunaan secara luas, telah didahului dengan penelitian bertahun-tahun dalam berbagai kelompok individu, sehingga diperoleh norma atau skor dan klasifikasi kemampuan yang baku atau terstandar, standar alatnya, dan standar pengadministrasiannya. Ciri-ciri tes yang baik adalah memiliki validitas, reliabilitas, kesukaran, diskriminasi, balance, efisiensi, objektivitas, kespesifikan, dan kecepatan. Tes psikologi dilaksanakan oleh ahli profesional seperti psikolog dan konselor yang memiliki 52 sertifikat tes. Bagi guru BK atau konselor yang belum terlatih, tidak diperkenankan untuk melaksanakannya, melainkan hanya sebatas boleh menggunakan hasil tesnya saja. Laporan hasil tes psikologi dalam bentuk data kuantitatif atau angka dan data kualitatif atau pendeskripsian digunakan oleh guru BK atau konselor dalam rangka pelayanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling yang dimaksud untuk penempatan konseli seperti pemilihan kegiatan ekstrakurikuler, program peminatan, dan untuk pemilihan studi lanjut ke perguruan tinggi. Etika pengadministrasian asesmen, teknik non-tes oleh guru BK atau konselor diberikan kelonggaran dan tidak dipersyaratkan seperti etika pengadministrasian teknik tes. Akan tetapi, prinsip-prinsip pengadministrasian dan penyelenggaraan teknik non-tes sebagaimana yang telah disebutkan di atas tetap harus menjadi perhatian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.